Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk pembelian mixer sudah terpenuhi. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memberikan donasi dan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata yang sudah mendukung di dalam doa. Adapun dana yang sudah terkumpul sejumlah Rp1.900.000, untuk pembelian mixer sejumlah Rp1.695.000, dan sisanya sejumlah Rp205.000 akan dibelanjakan mic dan kabel. Untuk melengkapi mixer tersebut, masih diperlukan speaker aktif 2 buah dengan perkiraan biaya Rp5 juta. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk ikut berpartisipasi, silakan menghubungi Bapak Pendeta Sen Anwar Wijaya di nomor HP yang tertera di layar. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online, dan marilah kita akan datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Meskipun kita masih berjauhan, tapi marilah kita bersama-sama dengan segala ketulusan hati kita, dengan segala kerinduan kita mau beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat 7 berkata, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Suci, suci, Allah Maha Tinggi." Mari kita akan nyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terpuji. Suci, 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 Allah yang dipuja.
mari kita akan berdoa bersama-sama. Benar ya Bapa, Engkaulah Allah kami yang suci, Engkaulah Allah kami yang mulia, Engkaulah Allah kami yang kudus. Dan biarlah seluruh makhluk hidup Tuhan akan memuji kebesaran nama-Mu. Biarlah kami semua boleh bersama-sama bersuka cita karena keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami dengan segala keberadaan kami, membawa hati kami, membawa jiwa kami, membawa roh kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Kami siap untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan, kasih Tuhan, pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sukacita kita, tiada aku ragu lagi. Kita mengikut Yesus, tiada aku ragu lagi. Kita melayani Yesus dan tiada aku ragu lagi saat kita mengalami badai ataupun sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian sukacita ini bersama-sama. Tiada aku ragu lagi. Ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalku. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalku. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Mari kita pujikan pujian sukacita kita berikutnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita.
cintamu mengalir dalamku. Aku suka cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita pujikan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Kita meyakini bahwa kuasa Tuhan tak terbatas dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Mukjizat itu nyata. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun
ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Marilah kita persiapan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati, telinga dan mata hati kita untuk senantiasa kita merindukan suara Tuhan. Suaramu kurindukan. Inilah nyanyian pujian kita sebagai persiapan kita menyambut firman Tuhan. Kita pujikan ayat terakhir, suaramu kurindukan. Suaramu kurindukan, hatiku milikmu. Suaramu
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya karena perlindungan Allah, karena penyertaan Allah yang senantiasa menyertai dan melingkupi kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Itu anugerahnya yang besar buat kita semua. Sebab itu kita patut bersyukur atas segala kebaikan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saat ini mari saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mari kita akan berdoa, kita serahkan waktu ini sepenuhnya pada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, renungan pada kesempatan pagi ini saya beri judul nilai luhur dari pelayanan. Kenapa saya berbicara tentang pelayanan? Kalau Bapak, Ibu dan Saudara ingat, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu saya masih berbicara tentang pelayanan. Dan kita bisa melihat bagaimana seharusnya seorang Kristen atau seorang yang percaya pada Tuhan, mereka melayani Tuhan. Saya ingin mereview beberapa poin, yaitu yang pertama tentang gambar diri. Mari kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki gambar diri yang sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita punya rasa percaya diri. Bukan berarti percaya diri yang kelebihan, akhirnya kita jadi sombong. Tetapi kita betul-betul apa adanya kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak usah menuntut orang lain, tetapi kita melihat siapa diri kita. Karena ada beberapa jebakan-jebakan iblis yang sering kali terjadi. Kita merasanya ingin menyenangkan orang lain, kemudian kita ketagihan untuk selalu dipuji, dipuja, dan lain sebagainya saudara. Ada 4. Kita bisa melihat ada permainan kita saling menyalahkan. Ya, kita bisa melihat itu semua dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena kita ditipu oleh iblis. Kita disibukkan dengan hal-hal kecil sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang diberikan Allah dan itu adalah kehendak Allah. Pagi ini mari kita melihat, kalau kita punya gambar diri yang baik di hadapan Tuhan, percayalah saudara, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam dunia ini, di mana kita ditempatkan. Dan juga saudara, kita ingat bagaimana kita memiliki hati nurani. Hati nurani bukan berarti kita menggunakan hati nurani itu, tapi hati nurani itu yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita gak usah tanya dulu, Tuhan boleh gak saya melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang tidak usah dijawab. Saya percaya Tuhan mau agar saudara dan saya melayani Tuhan. Tapi terkadang saya bilang kita sebagai orang-orang yang maaf mungkin kita merasa rohani. Maaf ya, saya doakan dulu. Saya mau tanya sama Tuhan, saya boleh gak melayani Tuhan? Loh, saya pikir kok bisa? Kita mau melayani Tuhan kok tanya Tuhan, Tuhan boleh gak? Saya rasa itu bukan satu hal yang harus dipertanyakan. Tetapi mari kita melakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah saudara, bagaimana kita hati nurani kita dan hati nurani yang siap dibentuk. Bagaimana kita ditegur oleh orang lain. Bagaimana kita menegur orang lain.
Ditegur dan menegur itu saya katakan sesuatu yang berbeda. Ketika kita menegur, mengingatkan orang lain, bagaimana cara kita? Ada etika yang harus terjadi sehingga kita boleh melakukan hal tersebut dengan tidak menyinggung orang lain. Demikian halnya ketika kita ditegur, bagaimana sikap kita? Kita benci, oh dia mah sentimen sama saya. Sehingga dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia menegur dengan keras. Tapi saya katakan, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ketika kita ditegur oleh orang lain, artinya mereka mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan diingatkan untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara ingat sampai situ kita berbicara tentang pelayanan. Dan hari ini mari kita melihat bagaimana nilai luhur pelayanan. Ya, bagaimana core value-nya yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal tersebut akhirnya membuat kita jatuh. Membuat kita tadi seperti Yosua ya, di dalam pembacaan Alkitab kita. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan nenek moyang, bangkitlah. Ada angkatan-angkatan yang tidak kenal dengan Tuhan. Dan perbuatan yang dilakukannya apa? Berbeda. Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yosua. Artinya apa? Yosua dia mengasihi Tuhan, tetapi dia gagal mendidik generasi berikutnya. Nah saudara, jangan sampai itu terjadi bagi gereja kita. Kita mau generasi demi generasi bisa berkumpul dan generasi demi generasi kita bisa untuk semakin bertumbuh. Bahkan memajukan gereja yang kita kasihi, yang kita cintai. Sebab itu pagi ini mari kita akan melihat bagaimana nilai luhur yang diperoleh tersebut. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan dari nilai historis. Nilai historis itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan ini menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Atau itu menjadi satu sekolah kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa sadar saudara, seringkali di gereja kita tahu ada generasi-generasi yang di atas kita. Nah bagaimana kita bisa melihat mereka? Setiap gereja punya historis yang berbeda. Dan tentunya ada historis yang negatif, ada historis yang positif. Bagaimana kita menyikapi semua itu? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki gambar diri yang baik, kemudian kita mempunyai hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kita bisa memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Dan tentunya kita harus mengambil hal-hal yang positif. Yang negatif mari kita buang, kita lupakan. Mari kita berdoa agar Tuhan yang memulihkan semua itu. Nah saudara, kita lihat dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Yang mengatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Artinya saudara, sekolah kehidupan bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan ingin tahu bagaimana hati mereka, apakah tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Dan agar mereka tidak menjadi tinggi hati, tapi mereka menjadi rendah hati. Dan mereka jadi bangsa yang luar biasa, bukan? Nah saudara, dalam hal apapun Tuhan punya rencana. Dalam kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara, saya percaya apapun yang terjadi itu, itulah sekolah kehidupan kita. Mungkin kita harus melewati badai, mungkin kita harus melewati persoalan-persoalan kehidupan, sakit penyakit, apalagi banyak hal. Saya percaya itu adalah kurikulum yang Tuhan berikan supaya kita bisa rendah hati, supaya kita bisa berpengalaman dengan Tuhan
Dan Tuhan mau menyatakan bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sering kali kita tidak sabar. Sering kali kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi atas kehidupan kita. Tapi hari ini mari kita diingatkan, ayo kita belajar dari semua itu agar kita bisa berpengalaman dengan Tuhan. Sebab kita bisa melihat ada historis dalam kehidupan kita semua. Mari kita memandang itu sebagai satu hal yang positif. Jangan memandang itu sebagai hal yang negatif. Suka duka kehidupan para pemimpin dan proses perjalanan pelayanan dari awal. Mari kita perhatikan. Tidak mudah. Gereja Baptis Efrata sudah melewati sekitar 53 tahun. Tahun ini umur 54 tahun, saudara. Tidak mudah. Begitu banyak gelombang-gelombang kehidupan pelayanan yang terjadi. Ada suka, ada duka yang terjadi. Namun percayalah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kita. Sekalipun mungkin secara manusia. Aduh, harus seperti apa kita lakukan? Harus bagaimana kita lakukan? Tapi percayalah selama kita berpegang teguh kepada Allah yang kita percaya. Dia memimpin dan menyertai kita. Sampai akhirnya kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa dinyatakan melalui gereja yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, penebusan historis jangan sampai kita melihat penebusan historis yang salah. Mari kita bebas dari belenggu masa lalu dan membuka lembaran baru atau sejarah baru. Mungkin Gereja Baptis Efrata pernah punya luka beberapa tahun ke belakang. Siapkah kita melepaskan semua itu? Jangan punya akar pahit. Jangan kita dendam kepada seseorang atau kepada lembaga atau kepada apapun itu. Mari kita patahkan. Kita memandang hari ini ke depan. Apa yang dapat kita lakukan? Di tengah-tengah pandemi ini, kita percaya Tuhan sedang punya rencana yang luar biasa bagi gereja yang kita kasihi. Jangan pernah kita beranjak. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan nyatakan itu buat kita semua. Sebab itu saudara, berpegang teguh kepada firman. Sekalipun begitu banyak perjalanan kehidupan yang sudah kita lewati. Begitu banyak perjalanan pelayanan yang sudah dilewati oleh gereja kita. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saya mau katakan bagaimana teladan dan atau impartasi pemimpin terhadap generasi selanjutnya. Mari kita melihat teladan dan impartasi pemimpin bagi generasi yang zaman sekarang. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau saudara menyaksikan tayangan ini, mungkin saudara menjadi orang-orang yang senior di dalam gereja. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi generasi yang akan datang? Sehingga gereja ini tetap berjalan, gereja ini tetap berlangsung. Karena ada generasi-generasi penerus yang sudah saudara cetak. Saya percaya saudara, keteladanan saudara menjadi dasar bagaimana mereka melakukan setiap hal pada masa ini. Dan kita percaya bahwa Allah yang menyertai. Nah inilah saudara, bagaimana kita menjadi teladan. Ini adalah nilai luhur yang menjadi gaya hidup jemaat. Tanpa sadar saya katakan, seringkali ada fans gelap saudara dan saya. Kita tidak tahu. Mungkin ada seorang anak sekolah minggu yang suka dengan gurunya. Aku suka dengan kakak ini karena dia mengajarnya seperti ini. Aku suka dengan kakak itu karena dia bisa mengajar dengan baik. Sampai dia bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan itu tidak akan pernah dilupakannya. Sampai selama dia hidup. Itulah yang dikatakan impartasi untuk masa yang akan datang. Sehingga dia melihat keteladanan yang saudara dan saya berikan untuk generasi yang akan datang.
Sebab itu sudahkah kita menjadi teladan? Tidak ada kata terlambat. Kalau kita belum, mulai hari ini. Ayo kita jadi teladan. Mari kita mendidik anak-anak kita supaya mereka setia kepada gereja, supaya mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tidak pantang, tidak pantang menyerah gitu ya. Dikit-dikit menyerah, dikit-dikit aku nggak sanggup, selesai. Padahal saya katakan perjalanan pelayanan itu tidak dapat diukur dengan waktu. Tapi saya percaya hal itu perlu ketekunan. Perlu kita bergandengan tangan, kebersamaan. Sehingga sungguh kita melihat bagaimana ketekunan para pemimpin kita. Keteladanan mereka dalam membangun gereja ini. Sekalipun sudah 54 tahun, kita percaya. Mereka menjadi teladan yang luar biasa. Sebab itu saudara, mari kita menjadi teladan buat generasi yang akan datang. Jangan kita menjadi generasi yang troublemaker, tapi kita menjadi generasi history maker, membuat sejarah. Efrata menjadi gereja yang luar biasa. Itu yang harus terjadi. Dan yang ketiga saudara, ketika kita berbicara tentang nilai luhur pelayanan, tentunya ketika kita mengerti bagaimana pelayanan itu begitu penting, pelayanan itu sangat berguna, pelayanan itu memang harus kita lakukan. Apakah semua berjalan begitu saja? Tentunya tidak. Harus ada yang namanya disiplin rohani. Inilah poin yang ketiga. Bagaimana kita mendisiplin kerohanian kita? Bagaimana kita bisa untuk membentuk kerohanian kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita bisa melihat dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kita ini perlu untuk ditegur. Bagaimana saya katakan seorang ayah atau seorang ibu, apakah mungkin dia tidak menegur anak-anaknya? Tentunya mereka akan menegur anak-anaknya ketika anaknya mungkin melanggar, mungkin malas, mungkin ketika tidak mau belajar dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa seorang orang tua ya, dia akan mendidik anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya. Dengan demikian saudara, sama halnya dengan Bapa kita yang di sorga. Dia juga mau mendidik saudara dan saya, membentuk saudara dan saya, supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang sanggup untuk menghadapi zaman ini. Jadi saudara, siapkah kita ditegur? Siapkah kita juga mengingatkan atau menegur orang lain? Seperti saya katakan halnya ketika 1,5 bulan yang lalu saya berbicara hal itu. Mari kita punya sikap yang punya integritas. Mari kita percaya bahwa Allah ketika menegur saudara dan saya bukan karena tidak sayang, tetapi oleh karena Bapa di surga sayang kepada saudara dan saya. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, kita percaya Tuhan punya rencana. Sebab itu dikatakan apa? Jangan putus asa ketika engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, bisa bayangkan?
Kalau kita melihat ada anak-anak yang bukan anak kita, dia mau main di comberan kek, dia mau main layangan di pinggir jalan kek, dan lain sebagainya. Kita kadang juga gak peduli, masa bodoh, bukan anak kita kok. Tapi bagaimana ketika anak saudara dan saya, dia main di comberan, comberannya mungkin agak dalam, airnya agak deras, gimana kalau anak kita hanyut, dia jatuh, karena kita sayang. Kita mungkin, hai, jangan main di situ, ayo kita pergi dan lain sebagainya. Mungkin kita mengangkatnya, mungkin karena jengkel kita mungkin agak memukulnya. Kamu nakal ya, kok main di dekat comberan, gimana kalau kamu jatuh, gitu kan. Pasti ada teguran-teguran. Buat anak itu mungkin merasa, enggak kok, saya tenang-tenang aja. Tapi kita yang melihat bagaimana ada bahaya di situ. Karena kita sudah berpengalaman. Karena dia belum berpengalaman. Nah saudara, sebab itu saudara, ketika Tuhan mengizinkan teguran dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur kalau Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Nah saudara, lain halnya kita lihat dari Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Artinya apa saudara? Peremukan dan pemulihan hati bukan satu hukuman atau penghakiman. Tetapi ketika kita dihancurkan hati kita, kita datang kepada Tuhan dan Dia akan memulihkan kita. Karena sering kali kita nakal, sering kali kita bandel sama Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan teguran yang agak keras. Masih belum mempan Tuhan kasih yang lebih keras. Sampai akhirnya kita, Tuhan ampun, aku baru sadar. Nah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita renungkan. Jangan sampai oleh karena kedegilan hati kita lari dari Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Tapi mari kita melihat bagaimana sungguh Tuhan mendisiplin kerohanian kita agar kita bertumbuh dewasa. Itulah saudara, bagaimana nilai luhur pelayanan kita. Sebab pelayanan yang Tuhan berikan itu merupakan kehormatan buat saudara dan saya. Kalau kita masih dipakainya, itu bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya, tapi anugerahnya buat kita. Sebab itu saya katakan, mari kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan masih izinkan saudara dan saya untuk melayani Dia. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, mungkin saja wali kota kita dipercaya, karena besok ada upacara ini dan itu, maka sudah dipercaya menjadi kepala. Kepala apa? Kepala dalam perjamuan tersebut. Bangga? Bangga. Bagaimana kita bisa mempersiapkan semua itu? Mungkin ketika kita tahu ini akan berlangsung bulan depan, dari sekarang kita pikirkan apa yang akan kita beli, acara apa yang kita susun, semua kita pikirkan, kita akan beri yang terbaik buat Bapak Wali Kota kita. Tapi bagaimana ketika kita melayani Tuhan? Nanti sajalah. Kalau sudah dekat, baru kita, pelayanan ya? Oh iya, temanya apa ya? Tema khotbah apa? Oh ya, lagunya apa ya? Nanti aja lah. Ya sudah, rasanya kita dadakan. Kok ya ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Bapak Wali Kota, kita beri yang terbaik. Tapi kita ketika diberikan kepercayaan untuk melayani Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kok rasanya kita, apa adanya. Tidak saudara, itu hal yang salah. Tapi mari kita lakukan. Kalau buat Tuhan harusnya melebihi dari wali kota dong. Kita beri semua untuk hormat kemuliaan
bagi nama Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, sekali waktu kalau Tuhan izinkan kita didisiplin rohani, mari kita bersyukur. Mari kita hadapi dan kita percaya Tuhan berikan kekuatan itu buat saudara dan saya. Amin. Dan hari ini saudara, mari kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, itulah kehormatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Percayalah bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, beri yang terbaik bagi Allah kita yang kita percaya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu, biar Tuhan terus berbicara kepada kami. Biarlah kami melihat ada historis atau sejarah yang positif maupun yang negatif. Ajar kami melihat sesuatu yang positif. Kami mematahkan yang negatif agar kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami menjadi seorang yang membuat sejarah atau history maker. Dan Tuhan ajar kami untuk menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Kami percaya Tuhan memberkati dan kami boleh membimbing generasi demi generasi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan kami juga boleh melihat ketika kami didisiplin rohani kami, ajar kami juga setia dan taat menghadapi semua ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengampuni kami, memulihkan kami, sehingga kami kembali untuk melayani Tuhan dan bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa dan memohon berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah beribadah dan memberikan hati mereka bagi Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat Tuhan yang melingkupi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.